pesantren ini Pak, secara teknisnya bagaimana? Jadi ketika disahkan nanti kan diverifikasi oleh gubernur juga, nanti akan ditindaklanjuti mekanismenya dengan peraturan bupati. Jadi peraturan bupati itulah yang nanti akan mengatur teknis bagaimana pelaksanaan terkait dengan perda ini sendiri. Pak, biasanya kan ada dana BOS itu kan untuk siswa itu kan. Nah sekarang ditambah biaya pemukiman kampanye. Apakah masih boleh mengut iuran masalah pesantren? Jadi dana BOS itu kan untuk seluruh sekolahan. Yang formal ada MTS, ada SD, ada SMA aliyah dan sebagainya. Pesantren ini adalah berbeda. Pesantren adalah sebuah lembaga yang diatur dengan 24 jam. Sistem pendidikannya 24 jam. Full day and full night. Tentunya secara operasional kan lebih besar. Maka tidak disalahkan jika pemerintah memberikan tambahan untuk pesantren tersebut. Secara operasionalnya tentunya lebih tinggi. Bahkan kehidupan di luar sekolah formal itu sebenarnya lebih repot daripada sekolah formal. Itulah pesantren. Kemudian pesantren, tidak semua pesantren punya MTS, aliyah dan sebagainya. Karena apa? Pesantren ada yang sistem Bilatul Mu'alimin. Pesantren ada sistem-sistem mungkin salafiyah, sehingga mereka juga perlu diperhatikan yang mereka tidak mendapatkan dana BOS. Ini langsung dari inisiasi DPRD Pak. Ini inisiasi dari DPRD. Ya, karena semua teman-teman DPRD punya perhatian semuanya terhadap pesantren. Untuk harapan Pak ke depan? Harapan ke depan bahwa kedudukan pesantren ini semakin kokoh, makanya di situ ada rekomendasi, afirmasi, menguatkan bahwa keberadaan pesantren itu sendiri. Jangan pesantren selalu diawasi tetapi tidak diperhatikan. Pesantren dicurigai sebagai sarang teroris, radikalis dan sebagainya. Padahal pesantren ini hanya membangun karakter anak semuanya. Outputnya sudah jelas luar biasa. Dan di Ugan Ilir nggak ada keresahan sama sekali terkait dengan keberadaan pesantren. Mungkin Pak Kemenak bisa memberikan tambahan. Ya, izin Pak Kemenak, Pak Burhan menanggapi. Langkah-langkah selanjutnya setelah ada inisiasi DPRD gimana? Baik, pertama atas nama Kementerian Agama Kabupaten Ugan Ilir mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Ugan Ilir yang telah memprakarsai lahirnya perda ini. Tentu dalam pelaksanaan kami dari Kementerian Agama masih mengharapkan saran dari DPRD Ugan Ilir, terutama Bupati Ugan Ilir, agar pelaksanaan perda ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Memang tadi disinggung masalah dana operasional. Pesantren memang berbeda dengan madrasah. Madrasah di Ugan Ilir jumlahnya itu lebih dari 100, tetapi pesantren hanya berjumlah 22. Karena sulitnya bagi madrasah untuk memenuhi persyaratannya agar menjadi sebuah pesantren. Itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Untuk jumlah pesantren kita Pak di Ugan Ilir ada berapa Pak jumlahnya? Jumlah pesantren di Ugan Ilir sampai dengan Yang saat terdaftar? ini 22 pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Iya. Artinya di luar yang tidak terdaftar masih ada Pak? Masih ada, masih mengalami proses, tapi sampai sekarang belum memenuhi persyaratan apa yang disinggung atau dibuat oleh regulasi dari Kementerian Agama itu sendiri. Artinya ketika mereka sudah mencukupi persyaratan bisa ditambahkan lagi Pak dari dua-dua itu? Insya Allah bisa. Itu dikirakan Pak yang belum memenuhi syarat itu ada berapa jumlah Pak? Yang belum memenuhi syarat dari keteraptannya di Kemenak, pesantren yang di Bapak sebut tadi. Yang belum memenuhi persyaratan sampai dengan saat ini Ada berapa sedikit. Kalau Kisaran. lebih kurang 2 pesantren yang masih memenuhi sampai dengan saat ini. Itu tuh yang 22 itu Pak tingkatannya dari dasar sampai ke kuliah Pak? Nah, jadi tingkatan pesantren itu secara keseluruhan. Kalau misalnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu formal. Pesantren ini dia memakai kurikulum tersendiri, tidak ada lah yang dikatakan seperti yang kita sebutkan tadi tingkatan sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah. Mereka memakai kurikulum pondok pesantren. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Burhan. Pesantren ini Pak? Ya. Ya, Silahkan, Mas. alhamdulillah dengan telah
terbit undang-undang tentang pondok pesantren Sumatera Selatan, dan khususnya pada saat ini kita DPRD Kabupaten Bogor telah mengesahkan perda fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bogor. Itu yang disampaikan oleh Kemenak, dan juga kemarin kita mengakomodir masukan-masukan dari bupati maupun dari anggota pondok pesantren lainnya terhadap di luar pondok ini juga akan kita perhatikan di dalam perda kita ini. Seperti halnya ada yang As-Salafiyah dan lain-lain ini mengacu kurikulum pondok pesantren ini juga akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Kami sangat Ketua Komisi 4 ya berharap ini Kesra yang membidangi untuk segera mengawal perda ini supaya tetap dilaksanakan di 2023 ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, siap.